Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, masih membahas tentang isim-isim yang tidak bertanwin, karena di dalamnya terdapat ilat, baik satu ilat maupun dua ilat. Baik teman-teman semua, untuk menyingkat waktu, pagi hari ini kita langsung bahas isim mamnu' minas sharaf atau isim yang tidak ditanwin. Jenis yang kedua, di mana terdapat dua ilat di dalamnya. Terlebih pada pertemuan yang lalu kita telah membahas isim yang terdapat satu ilat, maka dia juga bisa tidak ditanwin. Nah, penulis berkata, tsaniyan, yang kedua adalah al-ismu al-mamnu'u minas sarfi, isim yang tercegah dari tanwin, li'illataini. Nah, li'illataini, karena adanya dua ilat. Nah, yang pertama adalah al-alam, ya. Al-alam. Alam itu artinya nama. Sebagaimana di sini dikatakan melalui penjelasan, dijelaskan oleh penulis, huwa asmaul ashkhas. Dia bisa nama orang, ya. Nah, dia bisa nama orang. Nah, wal mudun, dia juga bisa nama tempat, nama kota, ya. Jamak dari Madinah. Kemudian wanak sod, ya, bil asma'i al-a'jamiyah naqsudu. Nah, ya. Dan kami maksudkan juga dengan nama-nama orang asing. Maksudnya adalah al-asma ghaira al-arabiyah. Begitu. Ya, yaitu nama-nama yang bukan dari bahasa Arab. Baik. Nah, ini ilat pertamanya. Ilat keduanya ini di pembagian ini nantinya. Baik, kita lihat di sini. Nah, al-alamiyatu ma'at ta'nis atau wat ta'nis. Nah, nama berkumpul dengan jenis muannas. Ya, berkumpul dengan jenis muannas. Baik nanti muannasnya itu lafzi atau muannasnya itu maknawi. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Idza kana isman, jika isim itu adalah isim alam, ya, isim nama muannasan yang dia muannas secara lafzi dan makna. Apa sih maksudnya muannas secara lafzi dan makna? Secara lafzi berarti dia diakhiri tak marbutoh. Secara makna dia memiliki ciri perempuan. Berarti kan manusia memiliki ciri-ciri perempuan, ya. Kama arafna, sebagaimana yang telah kita ketahui tentunya. Nah, di sini ada Aisyah. Aisyah adalah nama seorang perempuan, ya. Diakhiri tak marbutoh berarti muannas lafzi, ya. Dan nama Aisyah ini sudah pasti diperuntukkan untuk perempuan, ya. Orang yang memiliki ciri-ciri perempuan. Maka dia tidak boleh ditanwin Aisyatu ketika majrur dengan fathah. Nah, dan juga Makkah. Nah, ya, Makkah. Makkah di sini dia adalah isim alam muannas. Kan tadi dikatakan isim alam itu mencakup apa? Nama orang, wal mudun, nama tempat. Bahkan nama orangnya ini juga masuk kepada al-asma al-a'jamiyah, yaitu nama-nama orang non-Arab. Ya. Makkah di sini berarti dia masuk ke
isim alam muannas yang laf lafzi, ya. Nah, yang lafzi. Tapi dia tidak hakiki melainkan majazi nantinya. Nah, ya. Nah, dia diakhiri tak marbutoh. Nih yang lafzon ya. Kemudian Fatimah. Fatimah kita tahu adalah nama orang perempuan yang diakhiri tak marbutoh. Kemudian Ruqayyah, Khadijah, ya Azzah, Sarah, Aminah. Nah, ini semua tidak ditanwin. Begitu, ya. Berikutnya, aukana atau isim alam tersebut bergender muannas dan dia maknawi. Ya, maknawi ini. Nah, maknawi. Nah, ini dia Zainab. Secara makna dia perempuan. Nah, tapi secara lafal muzakkar. Kenapa secara lafal muzakkar? Karena tidak diakhiri tak marbutah. Kemudian sakor, jahannam. Ya, ini semua masuk ke isim muannas maknawi yang majazi nih. Sakor, jahannam, ya. Karena dia bukan orang, gitu. Kemudian Abir, Maryam, Su'ad, ya. Samar, Qamar, ya bulan. Nah, Komar itu enggak ini mudzakkar gitu. bukan ini ya, bukan yang bulan. Nah, Oh, ya. iya. Ya, kalau Komar itu masuknya muannas kan? Apa muzakkar? Kalau komarun bulan mudzakkar saja. Muzakkar. Kalau yang matahari yang Matahari yang muannas. muannas ya. Nah, tapi itu maksudnya masuk ke muannas yang majazi maknawi ya, majazi yang maknawi. Gitu. Baik. Au kana alaman muannasan lafzan. Atau dia adalah isim alam muannas yang lafzi. Ya. Berarti maksudnya lafzi di sini secara makna dia muzakkar ya. Karena ini nama laki-laki semua nih. Muawiyah, Hamzah, Tolha, Uqbah, ya, Umayyah. Maka dia tidak ditan, tidak ditanwin. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya. Jadi kalau untuk nama perempuan semuanya itu tidak boleh ditanwin kecuali nanti beberapa nama yang akan kita dapatkan di bawah. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam." Ah, ini dia majrur dengan fathah menandakan dia mamnu minas sharaf Maryam. Nah, i'rabnya bagaimana? Ismun majrurun wa alamatu jarihi dan tanda jarnya adalah fathah. Niabatan kita katakan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah. Li'annahu kita sebutkan alasannya karena dia mamnu'un minas sarfi. Termasuk apa? Isim yang tercegah dari tanwin. Begitu. Tanbih, ada hal yang harus kita jadikan perhatian di sini. Idza kana al-alamu sulasiyan. Kalau misalkan isim alam tersebut 3 huruf, sakinal wasat, ya huruf di tengahnya sukun, jaza mal'uhu minas sarf, wa jaza sarfuhu. Ya, boleh dia tercegah dari tanwin dan jaza sarfuhu boleh juga dia ditanwin. Berarti bisa dua. Nah, ini yang saya maksud hindun, da'dun, adnun. Nah, ya. Syamsun. Oke. Husnun. Misrun. Baik.
Fatakul, maka engkau katakan, najahat telah berhasil Hindun atau Hindu. Boleh demikian. Marortu bihindin, ya, atau marortu bihinda. Bihinda berarti kan apa? Mamnu minus sorof. Ya, kalau bihindin tidak. Nah, dia boleh beramal, boleh tidak. Alasannya apa? Nah, ya, karena dia terdiri dari 3 huruf dan sukun huruf yang ada di tengahnya. Demikian. Ya. Dan contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang boleh, yang tercegah dari tanwin. Nah, ini dalam lafal Misr, an tabawwa liqaumikuma bimisra. Bi ini kan huruf jar alba, ya kan? Majur dengan fathah berarti mamnu minas sharaf, beramal mamnu minas sharafnya. Jaza sarfuhu, dia boleh bertanwin berarti tidak beramal mamnu minas sharafnya di dalam Al-Qur'an juga surah Al-Baqarah. Ihbitu misran, ya kan? Misran, ihbitu misran. Nah, ditanwin di sana. Baik. Yang kedua, alamiah bersama ujmah. Bersama apa? Ajam. Yaitu nama-nama yang non-Arab. Maka dia masuk ke kategori mamnu minas sharaf. Baik, kita baca dulu ketentuannya. Idza kana isman, jika isim tersebut adalah nama ajamian, ya, ajamian. Nah, nama-nama asing non Arab, dan ala salasati ahruf, yang adanya tambahan di atas 3 huruf. Baik, maksudnya apa? Lebih dari 3 huruf begitu ya. Nah, contohnya di sini adalah Ibrahim, Yakub. Ini hurufnya berapa Yakub? 5 ya. Nah, Ibrahim tentu lebih dari 5, lebih dari 3. Ismail, ya, Ishak, Harun, Ayub, Isa, Ilyas, Sulaiman, Fir'aun. Nah, George, ini ya apa? Ini serapan George ya, George gitu. Itu kan nama orang Amerika di Arab kan, asing. Ya, apalagi nama-nama kita yang memang nama-nama Indonesia, nama-nama Jawa yang tidak diambil dari lafal-lafal Arab begitu. Atau sekalipun nama yang diambil dari lafal Arab zaman sekarang belum tentu ya itu adalah nama Arab asli. Contohnya Ayub, nama Nabi kan? Nah, kita tahu Arab begitu. Ternyata dia bukan dari Arab namanya ya. Ilyas, Isa, gitu, Sulaiman dan Firaun dan semisalnya. Baik. Ini Sulaiman ditaruh di sini ya. Nah, ini nama yang diakhiri alif dan nun. Harusnya di tempat yang sesuai juga ini. Baik. Walaupun Sulaiman juga nama ajam juga sih, bukan nama Arab. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahim. Mamnu minas sharaf ya. Majur dengan fathah. Ini i'rabnya. Ismun majrurun billam wa alamatu jarihi al-fathah, dan tanda jarnya adalah fathah. Kenapa? Li'annahu mamnu. Karena dia adalah isim yang tercegah minas sarfi dari tanwin. Alasannya sebutkan ilatnya apa? Lil alamiyati ma'al ujmah. Karena dia alam bersama ujmah, yaitu asing, nama asing. Tanbih. Idza kana ismu alaman a'jamiyan. Nah, kalau isimnya tersebut adalah isim alam yang dia bukan Arab ya, berarti non Arab. Sulasian sakin al wasat. Nah, 3 huruf dan di tengahnya sukun, yusraf. Dia di tanwin. Nah, Nuh, Hud, Lut. Nah, ya. Itu contohnya begitu. Wa jami'u asma'il anbiya, dan seluruh nama para nabi mamnu'atun minas sarf, ya, itu semuanya tercegah dari tanwin, termasuk ismul lazilan sorif, isim-isim yang tidak boleh tanwin, ma'ada, kecuali Salih, Nuh, Su'aib, Muhammad, Lut, Hud. Berarti total berapa? 6 nama nabi inilah yang ditanwin. Nah, ya. Tapi kita dapati bahwasanya Nuh ini ditanwin bukan karena dia nama orang Arab, karena dia 3 huruf.
dan di tengahnya sukun, maka dia boleh ditanwin. Maka yang asli orang Arab dari keenam ini, keenam nama Nabi yang ditanwin apa berarti? Ya, Oh, Muhammad, Muhammad, Su'aibun, Ais. Ya, so, Solihun. solihun. Ini Muhammad, Masya Allah. Jadi terbuktikan dengan fakta dari sisi linguistik bahasa. Bahwa saya Nabi Muhammad betul-betul orang Arab. Begitu. Kita yang beragama Islam ya mengikuti apa? Nabi Muhammad yang notabene beliau adalah orang Arab. Ya, baik. Yang ketiga, alam bersama ziyadatil alif wa nun. Nah, Sulaiman harusnya masuk ke sini. Sulaiman masuk lagi nggak di sini? Enggak ya, tapi karena Sulaiman udah langsung masuk ke nama Nabi. Begitu dimaksudkannya. Jadi demikian kita memahaminya. La ba'sa. Kalau Sulaiman nanti didatangkan ya untuk orang yang dia maksudkan bukan nama Nabi, ya berarti datang di sini. Begitu. Nama yang diakhiri alif dan nun. Maksudnya ya disertai tambahan alif dan nun. Nah, idza kana isman alaman makhtuman. Nah, ini maksudnya adalah isim alam yang diakhiri dengan alif dan nun zaidataini tambahan. Contohnya Usman, Affan, Marwan, Ramadan. Ramadan juga nama ya. Nah, baik. Nama bulan. Sya'ban, Salman, Adnan, Ghassan, Amman. Ya, Amman. Amman ini nama apa nih Amman? Nama kota. Ya, kota fil Urdun ya di Jordania. Ya. Baik, qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul ramadhana. Ini kan harusnya mudhaf ilaih majrur ya dengan kasroh karena dia mamnu minas shorof. Berarti majrur dengan fathah begitu. Ya, sampai ya. Nah, berikutnya Ramadan di sini i'rabnya mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah badalan. Ya, kenapa pakai badalan ya? Niabatan saya sudah cukup sebetulnya. Yang ma'ruf tentunya. Nah, ya, variasi tidak mengapa. Karena artinya sama sebagai ganti. Tapi kalau badalan takutnya nanti dikatakan sebagai badal. Karena badal memiliki konsep tersendiri dalam ilmu nahwu. Demikian ya. Kalau saya sendiri lebih memilih niabatan ketimbang badalan. Untuk menghindari multitafsir nantinya. Takut dikira dia sebagai badal gitu. Tabi' gitu ya. Enggak. Nah, minal kasroh sebagai ganti dari kasroh. Li'annahu mamnu' karena dia adalah isim yang tercegah minas sarfi dari tanwin. Alasannya apa? Lil alamiyati ma'az ziyadatil alif wan nun. Tanwih ya. Idza kanat huruful ismi al-makhtum ya. Jika ya, huruf-huruf isim itu yang menutupi nah, dengan alif dan nun tambahan aqalla dia lebih sedikit kurang dari apa namanya 3 huruf wajaba sorfuhu. Maksudnya adalah huruf sebelum alif dan nunnya itu kurang dari 3 huruf dalam satu isim tersebut. Nah, contohnya adalah sinan, anan, lisanan. Ya, kan sebelum alif dan nun ini coba kita ambil sinan. Ada berapa huruf? 2 kan? Sin sama nun. Baru setelahnya alif dan nun. Maka dia ditanwin. Ya, sekalipun dia adalah alam, misalkan demikian. Ya, kecuali kalau alamnya nanti nggak masuk ke ma'al ujmah tadi. Gitu. Ya. Tapi kalau masuk ke ujmah, meskipun dia 2 huruf sebelum alif dan nunnya, nama, ya tetap dia tidak ditanwin. Begitu. Kenapa? Karena dia apa? Alam disertai ujmah, nama asing. Begitu ya. Nah, di sini ya. Li'anna nuna karena nun yang ada di sana fi hadhil halah pada keadaan ini takunu asliatan dia menjadi apa? Nun yang asli bukan tambahan demikian keterangannya. Barakallahu fiik. Berikutnya yang keempat al-alamiyatu ma'a waznil fi'il. Nah, ini nama
mengikuti timbangan fiil. Ya, idza kana isman alaman, jika tersebut adalah isim alam ala waznil fiil, di atas wazan fiil, yaf'al atau af'al. Af'al ya, ini wazan fiil, berarti af'al itu kan wazan-wazan isim tafdil begitu. Baik. Contohnya adalah Ashraf, ya kan ada nama orang Ashraf. Nah, ditanwin enggak? Enggak. Gitu. Karena mengikuti apa? Wazan fi'il. Aiman, naam, ya. Amjad, Akram, Ahmad, ya. Taib. As'ad. Kemudian Yathrib, Yashkur. Nah, ini kan menggunakan wazan yaf'ul gitu. Ya, Yazid. Nah, ini dia tidak ditanwin Yazidun, enggak lah, ya. Yazid biasa, Yazidu begitu, ya. Nah, alasannya apa? Dia alamiah, lil alamiah ma'a waznil fi'il. Baik, yajuzu istikhdamuhu ka fi'lin. Nah, maksudnya di sini kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia bisa digunakan layaknya fi'il. Begitu, layaknya fi'il. Contoh Ahmadullahi. Ahmadu di sini dia bukan apa? Bukan isim alam. Nah, ini isim afwan. Ini isim alam. Nah, tapi dia bisa digunakan seperti fi'il. Ya, Ahmadullahi ala, ya, ala tafawuqi. Nah, begitu. Mudhof, ya. Nah, tahu nggak kenapa bisa digunakan seperti fi'il? Ya, Ahmad. Nah, ya. Karena nanti dia juga bisa memiliki fungsi seperti apa? Seperti fi'il. Demikian. Nah, au ismin, ya, atau dia digunakan sebagaimana dia isim. Ja'a Ahmadu, ya, fa'il dari ja'a begitu ya. Nah, untuk Yathrib ada di sini ayat 13 surah Al-Ahzab. Qala ta'ala ya ahla Yathriba. Nah, kan harusnya Yathribi, mudhof ilaih dari ahla. Nah, ahla kan munadanya si ya di fathah. Nah, la muqama lakum. Yathrib di situ mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-fathah li'annahu mamnu'un minas sarf, karena dia adalah isim yang tercegah dari tanwin, alasana lil alamiyati wa waznil fi'il. Yang kelima, al-alamiyah ma'at tarkib masjid. Tarkib masjid ini adalah susunan gabungan dari dua kata. Begitu. Susunan gabungan dari dua kata di sini bukan seperti layaknya idofah. Ya. Dua kata yang disusun menjadi frasa begitu. Tidak demikian. Nah, al-alamiyah ma'at tarkib masjid. Idza kana isman alaman murakkaban tarkiban masjian. Nah, wa makna at-tarkib al-masjid. Nah, at-tattasila kalimatani. Ya, ada dua kata yang dia tergabung. Kalimatani jadi fa'ilnya tattasil. Nah, yang dua kata ini tergabung, ya, menyambung, ya. Nah, dua kata sebagian dari keduanya itu, ya, bersambung biba'din dengan sebagian yang lain begitu ya. Ba'dinya, loh, tunggu dulu. Kalau ba'dinya di kasroh mudhof ilaih, ya kalimatani nunnya hilang harusnya. Ya, harusnya kan at-tattasila kalimata ba'dihima. Nah, Iya, Pak. mudhof ilaih. Kalau dia bukan mudhof ilaih ya berarti tidak demikian. Nah, berarti benar demikian kalau dia bukan mudhof ilaih. Dengan sebagian yang lain. Nah, ya. Wa tumzaja hatta tasira kal kalimah. Ya, tumzaja.
itu masjid itu dia tergabung. Naam, ya. Hatta tasira, sampai hingga dia menjadi apa? Kal kalimati, seperti satu kata, al-wahidah, seperti satu kata. Contohnya adalah Hadramaut, ya, Hadramaut. Hadramaut itu, ya, dia isim alam, tapi dia gabungan dari dua kata, kata hadron, ya, dan juga kata maut. Ba'labak juga sama, ya. Nah, ini New York, ya. Ini gabungan dari dua kata apa New York nih? Di kota di Inggris. Inggris apa Amerika nih, New York nih? Amerika, ya. Amerika. Ya. Gabungan dua kata apa ini, ya? Allahu a'lam, ya. New sama York kali, ya. Tapi kan dari bahasa Inggris. Itu. Nah, ya ala kulli hal, ya, gabungan dari dua kata, ya. Nah, baik. Ma'ada kirib, ya. Nah, kalau Ba'labak ini nama kota nih, daerah Iran, Persia. Contoh sakantu fi Ba'labaka, ya, mamnu minas saraf, ya. Fi harfu jarin, ya kan, Ba'labak ismun majrurun wa alamatu jarihi al-fathah niyabatan anil kasrah li'annahu ismun mamnu'un minas saraf. Selesai. Tanbih. Istasni minal murakkab al-muzajji, ya, dikecualikan dari tarkib masji ini, ya, yaitu al-makhtum yang ditutup dengan wai, wai. Contohnya adalah sibawai, amrowai. Ada lagi kan dusturwai, dusturwai. Kemudian naftawai, fa innahu daiman mabniun al kasri. Oh, taib, dia tidak ditanwin itu bukan karena masuk mamnu minas shorof, tapi mabni. Makanya kemarin itu pada pertemuan yang lalu saya membagi tiga isim. Ada apa? Isim. Ada tiga jenis isim. Ada isim mutamakin amkan. Yang kedua apa? Udah disimak belum rekaman kemarin tuh? Oh, Wair mutamakin. Nah, isim mutamakin dulu, ghairu amkan itu yang adalah mamnu minas shorof, ya kan? Mutamakin tuh mu'rab, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah isim ghairu mutamakin dan ghairu amkan, itu isim mabni. Isim mabni kan dia nggak bisa berubah keadaan akhirah, tetap fi halatin wahidah, dalam satu keadaan saja. Demikian. Dan dia isim mabni itu ditanwin tidak? Tidak. Tidak, ya. Dari mana isim ditanwin dalilnya? Nah, sekalipun ada nanti isim fil amr soh jadi sohin begitu. Nah, itu ada rincian, ada tafsil di situ. Baik. Termasuk juga si bawai itu bisa juga ditanwin si bawaihin. Nah, nanti jenis tanwin yang ada di sana tanwinnya beda. Ada lagi nanti karena jenis tanwin itu ada banyak. Ada tanwin apa? Tamkin, ya kan? Ada tanwin tankir, ada tanwin iwat. Iwat di sini nanti ada iwat anil lafzi, ya, anil kalimah maksudnya. Naam, anil huruf, ya. Baik. Dan masih banyak lagi. Ya, tidak semua harus kita borong pagi hari ini. Nah, baik. Nah, ini dia mabni di atas kasrah, ya, lafal-lafal waih, 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 dustur waih, ya, rohawai, gitu. Naam. Eduh. Ya, baik. Ya, mabni alal kasri fi mahali raf'in, atau pada mahal nasab, atau pada mahal jar, ala hasabi mauqihi, sesuai dengan apa namanya kedudukannya fil jumlah di kalimat.
Contoh hadara sibawih. Maka sibawih ini mabni alal kasri fi mahali raf'in sebagai fa'il tentunya. Maka di sini fa'ilun mabniun alal kasri begitu. Tapi kalau saya lebih senang mengirobnya itu ya dia langsung aja disebut mabni alal kasri, jangan fa'ilun mabniun begitu. Baik. Nah, ya mabniun alal kasri fi mahali raf'in fa'ilun begitu. Fa'il yang mabni kalau begini nanti terjemahnya. Bisa saja. Baik. Sedikit lagi. Wa yumna'u minas sarfi asma'ul malaikah. Dan tentunya terhalangi juga dari tanwin nama-nama malaikat dan juga jin. Jibril, Mikail, Israfil, Iblis. Jin. Naam ya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala. Fathah tuh. Padahal dia masih ma'tuf ke yang majrur. Maka bagaimana i'rabnya Jibril dan Mikala? Nah, ini dia ismun ma'tufun bil waw ala ismil jalal ya majrurun. Naam ya. Ke isim Allah ya kan? Naam. Majrurun wa alamatu jarihi al-fathah niyabatan anil kasrah. Li'annahuma sekali dua ya, Jibril dan Mikala maksudnya mamnu'ani dia keduanya tercegah minas sarfi dari tanwin. Yang terakhir ini adalah masih alamiah ya bersama adl. Adl ini apa? Pemalingan. Ya, pemalingan. Baik. Dipalingkan maksudnya demikian. Idz kana al-alamu ala wazni fu'al. Nah, jadi dipalingkan itu dia berada di atas wazan fu'al. Nah, ya. Alam nama dia berada di atas wazan fu'al. Contoh Umar. Umar ini kan bentuk ya kata yang dipalingkan dari kata Amir, pemimpin. Nah, Huja begitu. Zuhal, Hubal, ya, Uzah. Zufar juga bisa dari kata Zafir. Nah, ya. Hadhil a'lam ma'dulatun. Nah, nama-nama yang dipalingkan ini ya dari wazan fa'il. Fal aslu maka asal padanya itu apa? Umar Amir ya. Nah, Zuhal Zahil, Hubal Habil ya. Nah, Uzah Qazih. Fa'udila dia dipalingkan an hazal asal dari asal ini ke timbangan fu'al. Akhirnya apa? Muni'at minas sarfi. Lafal-lafal tadi pun tercegah dari tercegah dari tanwin. Contohnya an ibni Umaro. Umaro dia harusnya majur dengan kasroh karena mudhaf ilaih. Akhirnya dia majur dengan fathah karena dia mamnu minas sarf meskipun di situ mudhaf ilaih ya. Baik. Majrur intinya. Majrur tapi tanda jarnya dengan apa? Dengan fathah. Sebagaimana telah kita pelajari di awal-awal. Anna Nabiya SAW qala idza kaffara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Umar i'rabnya bagaimana? Mudhafun ilaih majrur, dia mudhaf ilaih yang dijarkan dan tanda jarnya wa alamatu jarhi al-fathah niabatan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah li'annahu ismun mamnu' minas saraf karena dia adalah isim yang tercegah dari tanwin. Ya. Nah, hadisnya bagus nih, ya. Tidak boleh takfir sembarangan tuh. Nah, baik barakallah fik. Nah, berikutnya adalah wasfiyah, sifat yang bersama dengan tadi, alif dan nun, tapi tidak diambil semuanya. Kalau ini kan 6, ya. Kalau nanti yang sifat ini 3 atau 4. Nah, ya. Dia mengambil 4 saja, ya. Duanya tidak. Baik, barakallah fikum. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini. Pekan depan kita lanjut kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya.
wa iyyakum jami'an.